Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Nah, di sini ada kabar yang cukup mengejutkan ya, yaitu entah di sini dari akun TikTok siapa namanya, Gary148, yaitu Bapak Jokowi keluar mobil roda RI1 bocor. Nah, di sini pertanda apa ya? Ya memang pada waktu lalu ya setidaknya Presiden Joko Widodo yaitu mengomentari tentang jalan di Jateng itu rusak. Kemungkinan akibat dari itu ya, saking jalannya rusak di sini akhirnya Presiden Joko Widodo, yaitu mobil Presiden Joko Widodo di sini bocor. Ya kemungkinan gara-gara Presiden Joko Widodo pada waktu lalu mengatakan jalan di Jateng rusak. Ya karena di sini terlihatlah apakah ban mobil RI1 bocor ini gara-gara jalanan rusak? Ya, kita tidak tahu, tetapi yang jelas Presiden Joko Widodo pada waktu lalu pernah mengatakan yaitu jalan di Jateng di situ rusak. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Pujian Pak Jokowi terhadap kondisi jalan di Jateng ini baru terjadi tahun lalu menjelang Pak Ganjar lengser dari Gubernur Jateng. Artinya Pak Ganjar meninggalkan Jateng dengan kondisi jalan yang sudah baik. Jika sekarang ada yang kritik kondisi jalan di Jateng, coba cek mungkin PJ Gubernurnya sibuk kampanye salah satu calon. Karena era Ganjar laporan jalan rusak cepat, kilat diperbaiki. Mari, jangan ragu pilih 03 karena calonnya adalah pemimpin-pemimpin yang berpengalaman dan terbukti memiliki rekam jejak yang baik. Nah, di sini yaitu video dari Presiden Joko Widodo berjalan kaki dan ternyata di sebelahnya ada mobil Presiden Joko Widodo. Yaitu mobil RI1 terlihat mengganti ban. Nah, di sini pertanyaannya kenapa harus mobil Presiden RI1 yang bocor? Kenapa yang lainnya kok tidak? Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya, yaitu ketika mobil RI1 di sini bocor. Di sini dari John Sitorus, bayar kontan. Di sini dari Hurem Lueh. Silakan bagi peminat cocok logi kira-kira bertanda apa ini ya. Cocok logi yuk, berkomentar yuk. Cocok logi bertanda apa ini? Mana tanggal tua ya kan? Banyak tuh mobil bukan pakai yang velg kaleng pastinya. Bukannya kendaraan presiden biasanya didesain khusus ya, biar kuat tahan peluru dan lain-lain. Kirain bisa ngisi sendiri kayak mobilnya Biden. Wah, kalau Eero Sukro tahu pasti menuduh itu settingan. Baru kenapa aku bocor-bocor. Jadi inget ini, sekelas mobil presiden juga bisa bocor. Nah, yang saya herankan yaitu ketika Presiden Joko Widodo di sini meninjau jalan di Jateng dan bahkan pada waktu lalu mengatakan jalan di Jateng rusak. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Gibran pun juga berkomentar hal yang sama, yaitu jalan di Jateng rusak semua, hanya Solo saja yang bagus. Tiba-tiba secara kebetulan ban dari Presiden Joko Widodo atau mobil dari Presiden Joko Widodo bocor. Nah, ini bentuk settingan atau seperti apa? Ya kita tidak tahu lagi ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan, pada waktu lalu di situ kan Anies memberikan nilai ya, nilai 11 dari 100, yaitu nilai terhadap Pak Prabowo Subianto. Di situ tidak hanya Pak Prabowo saja yang diberikan nilai 11 dari 100, tetapi di sini juga pakar hukum lingkungan menilai Gibran di debat cawapres 11 dari 100. Bayangkan. Jadi di sini dua-duanya mendapatkan nilai yang sama. Nah, di sini peneliti Indonesia Center Syaharani menyebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran adalah yang paling buruk dalam debat kedua cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada 21 Januari. Ia menilai skor Gibran dalam debat adalah 11 dari 100. Yang jelas cawapres nomor urut 2 nilainya 11 dari 100. Iya, 2 yang lain so-so, ujar Syaharani. Nilai yang sangat rendah itu ia sematkan setelah mendengar penjelasan Gibran soal transisi energi. Syahrini sangat menyayangkan pemahaman putra sulung Presiden Joko Widodo yang menganggap transisi energi adalah hal yang berbahaya atau bisa menimbulkan kerugian. Gibran tadi bicara bahwa transisi energi harus berhati-hati. Kesannya transisi energi membawa perubahan buruk, padahal tidak demikian. Dari transisi energi muncul justru karena perencanaan yang tidak baik jelasnya. Di luar
luar itu, ia menganggap semua cawapres tidak bisa memberikan komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan bagi masyarakat. Dengan jargon konsepsional, prinsip yang dipegang tiap-tiap calon seperti paslon nomor urut 1, keadilan ekologis, nomor urut 2, hilirisasi, dan nomor urut 3, hukum. Tapi solusinya konkret tidak pernah muncul, tutur Syaharani. Nah, jadi di sini sangat mengejutkan sekali ya, ketika yaitu pakar hukum lingkungan menilai Gibran di debat cawapres 11 dari 100. Hampir sama, yaitu ketika Anies memberikan nilai yaitu dari Pak Prabowo Subianto, yaitu 11 dari 100. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini Kusnul Khotimah bahkan juga memberikan yaitu screenshot buah artikel berita, yaitu Presiden Joko Widodo puji perbaikan jalan di Jateng, jangan bandingkan dengan Sumut. Di sini bahkan juga Presiden Jokowi puji kondisi jalan di Jateng. Kilat jalan rusak di Magelang ditambal 4 jam sejak dilaporkan. Di sini bahkan ada data 92,49% jalan Provinsi Jateng dalam kondisi baik dan sedang. Nah, di sini bahkan juga ada Avi Cokro. Mungkin Pak Jokowi lagi pusing karena mikirin tingkah laku anaknya dalam debat Cawapres kemarin. Di sini bahkan juga ada video ya dari Pak Mahfud MD. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu. Ini karena saya nih orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Keren sekali ya di situ. Nah, di sini memang terlihat ya Presiden Joko Widodo bahkan berjalan kaki. Ya, ternyata ban dari Presiden Joko Widodo bocor. Wah. Nah, bahkan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo ya mengisyaratkan turun gunung dan berkampanye. Kira-kira di situ mendukung siapa ya? Pasti masyarakat juga sudah tahu ya. Apalagi juga Gibran Rakabuming Raka saat ini juga sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Pasti ya, menurut Anda sekalian pasti akan mendukung putranya kurang lebih. Nah, di sini dari iNews, Presiden Joko Widodo isyaratkan turun gunung untuk kampanye, dukung siapa? Nah, di sini Presiden Joko Widodo mengaku tak menutup kemungkinan melakukan kampanye politik di pemilu 2024. Terpenting tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, boleh saja saya kampanye, tapi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara, kata Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 24 Januari. Jokowi tidak menjawab secara detail apakah mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye politik atau tidak. Ya, nanti dilihat saja, kata Jokowi. Ya, semoga saja menurut saya, walaupun dalam perundang-undangan diperbolehkan Presiden Joko Widodo memihak salah satu capres dan juga melakukan kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara, saya rasa semoga saja Presiden Joko Widodo berpikir lagi ya. Apalagi juga himbauan dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga sudah jelas, yaitu ASN, TNI, Polri untuk netral, dan bahkan juga pada waktu lalu mengumpulkan para PJ gubernur dan pejabat lainnya yaitu untuk netral pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi menurut saya ya, Presiden Joko Widodo ya tetaplah pada himbauan pada waktu lalu, yaitu tetap netral. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.